Episode yang lalu diceritakan, ayah In-wook yang hanya memberikan waktu selama 10 hari untuk bisa menemukan kembali Yoon Mari. Jika dalam waktu tersebut, istri In-wook tidak juga ditemukan, maka mereka berdua akan dicoret dari daftar ahli waris keluarga konglomerat itu. In-wook lalu menggerakkan semua anak buahnya untuk terus mengawasi keberadaan Dr. Seo dan Yoon Mari. Di lain pihak, Yoon Mari yang mengetahui kalau Nona Jo lah dalang dibalik semua rencana makan malam yang kembali mempertemukan dirinya dengan In-wook itu pun kecewa dengan tindakan yang telah ditempuh oleh Nona Jo. Pada kesempatan itu juga, Mari memperingatkan Nona Jo untuk tidak terlalu percaya dengan janji apapun yang diucapkan oleh In-wook, karena Mari tahu betul dengan kepribadian suaminya yang licik itu. Tapi Nona Jo meminta kepada Yoon Mari untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, karena dia jauh lebih bisa memahami dan mengendalikan In-wook dibanding dirinya meskipun ia baru mengenal In-wook. Mereka tak menyadari kalau pertemuan Nona Jo dengan Mari dilihat oleh Dr. Ha. Oleh karena itu, Nona Jo lalu menjelaskan semua siapa sebenarnya Yoon Mari kepada Dr. Ha. Hal itu pun membuat Dr. Ha terkejut dan memilih untuk menemui Dr. Seo, karena ia tak mau sesuatu yang buruk terjadi kepada sahabatnya itu. Sama dengan Nona Jo, Dr. Ha pun meminta kepada Dr. Seo untuk tidak berurusan dengan orang semacam In-wook. Tapi jawaban Dr. Seo masih tetap sama. Ia ingin melindungi Yoon Mari dan justru meminta kepada Dr. Ha untuk membantunya mencarikan pengacara handal agar Mari bisa bercerai dan hidup bebas dari In-wook. Hingga suatu hari, lewat sahabatnya Woon Seon, Mari mendapatkan kabar kalau depresi ibunya kembali kambuh. Dengan wajah panik, Mari segera pergi menuju ke tempat ibunya. Beruntung di tengah perjalanan, Mari sadar kalau ada yang mengikuti dirinya dan Mari yakin kalau orang itu adalah anak buah In-wook. Karena tak mau persembunyian ibunya sampai diketahui oleh In-wook, Mari lalu turun dari bis dan berusaha mengalihkan perhatian orang tersebut. Begitu juga ketika Mari membuat janji bertemu dengan Dr. Seo, anak buah In-wook juga tengah mengawasi Dr. Seo. Dan benar saja, ketika Dr. Seo hendak makan malam dengan Yoon Mari di sebuah restoran, tiba-tiba saja Dr. Seo mendapatkan telepon dan pesan bergambar dari In-wook. Sebuah gambar yang memperlihatkan foto mendiang istrinya Ha Kyung sedang bermesraan dengan sahabatnya sendiri Dr. Ha. Dr. Seo tak menyangka kalau sahabat yang selama ini sudah ia anggap sebagai saudara sendiri tega menikamnya dari belakang. Untuk menjawab semua pertanyaan yang berkecamuk di hatinya, Dr. Seo lalu mengajak Dr. Ha untuk bertemu dan menanyakan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh mendiang istrinya. Awalnya, Dr. Ha menolak tuduhan yang telah dilontarkan oleh sahabatnya itu. Tapi setelah Dr. Seo menunjukkan foto yang dikirim oleh In-wook, akhirnya Dr. Ha tak bisa mengelak lagi. Ternyata, Dr. Ha mencintai Ha Kyung jauh sebelum ia memutuskan untuk menikah dengan Dr. Seo, dan Ha Kyung juga sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Tapi karena Dr. Ha merasa berutang budi kepada orang tua Dr. Seo, yang telah membiayai sekolahnya sehingga ia bisa menjadi seorang dokter, akhirnya ia pun merelakan Ha Kyung untuk menikah dengan Dr. Seo. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nona Jo ketika ia mengetahui foto perselingkuhan antara Dr. Ha dengan Ha Kyung yang ditunjukkan oleh In-wook. In-wook lalu menceritakan maksud dan tujuannya menunjukkan foto perselingkuhan itu. Semua itu In-wook lakukan agar rumah tangga Dr. Seo retak dan hancur sama seperti rumah tangganya. Jika rumah tangga Dr. Seo dan istrinya retak, In-wook akan dengan mudah mengintai dan bisa menemukan di mana mereka menyembunyikan istrinya. Tapi bukannya menghibur sahabatnya, Nona Jo justru menyalahkan Dr. Seo atas apa yang terjadi kepadanya. Andai dulu ia mendengar nasihatnya sebelum memutuskan untuk menikah dengan Ha Kyung, pasti semua ini tak akan pernah terjadi. Dr. Seo terlalu dibutakan oleh kecantikan Ha Kyung hingga ia tak mau mendalami karakter Ha Kyung. Pada kesempatan itu juga, Nona Jo yang tak dapat mengendalikan amarahnya juga menceritakan sebuah rahasia yang belum diketahui oleh Dr. Seo. Ternyata, Ha Kyung pernah menggugurkan kandungannya, anak dari Dr. Seo, dengan mengarang cerita kalau ia keguguran.
Dan sudah bisa dipastikan betapa hancurnya hati Dr. Seo mendengar ucapan Nona Jo. Ia tak menyangka Hakyung yang sangat dicintainya itu tega melakukan semuanya. Padahal ia sangat menantikan kehadiran buah hatinya. Oleh karena itu, Dr. Seo sangat kecewa dan berjanji tak akan pernah memaafkan mendiang istrinya. Tak sadar, kekesalannya kepada mendiang istrinya itu ia lampiaskan kepada Yun Mari ketika ia mengira kalau Mari adalah Hakyung. Hal itu tentu saja membuat Mari bersedih karena orang yang sangat dicintainya itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sementara itu, Nona Jo yang merencanakan pertemuan dengan In-wook guna membahas isi dalam perjanjian kerjasama mereka, mulai menagih janji In-wook tentang pemesanan lukisan untuk hotel miliknya. Dan In-wook memberikan uang muka sebesar $100.000 untuk 10 lukisan dan sisanya akan ia bayarkan 10 kali lipat, tapi dengan syarat ke-10 lukisan itu harus dilukis sendiri oleh pelukis potret diri. Karena tak mau kehilangan kerjasama dengan In-wook, Nona Jo lalu memutuskan untuk menemui Mari dan meminta kepada Mari untuk menerima tawaran yang diberikan oleh In-wook. Nona Jo berusaha meyakinkan Yun Mari karena dengan uang itu adalah satu-satunya cara untuk Mari bisa pergi sejauh mungkin dari Dr. Seo dan In-wook bersama ibunya, sehingga mereka berdua bisa hidup tenang. Waktu terus berlalu, tak terasa 10 hari sudah waktu yang diberikan ayah In-wook untuk menemukan Yun Mari. Tapi In-wook belum juga berhasil membawa pulang istrinya. Hal itu pun membuat sang ayah marah dan meminta kepada In-wook untuk mengkosongkan meja kerjanya. Untuk melampiaskan kekesalannya, In-wook lalu pergi menemui Dr. Seo dan mengancam Dr. Seo untuk segera mengembalikan istrinya. Jika tidak, maka ia akan menghabisi Dr. Seo. Dr. Seo tak menyadari kalau pembicaraan mereka didengar oleh Yun Mari. Mari yang sangat mengenal karakter suaminya itu berpikir kalau In-wook akan melakukan apapun dengan kekayaan dan kekuasaannya asalkan keinginannya tercapai. Dan Yun Mari tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada orang-orang yang tidak bersalah karena dirinya. Ia lalu meminta kepada Nona Jo untuk meminjamkan cincin kawin Hakyung dan pakaiannya dan membuat janji untuk bertemu dengan In-wook. Tak hanya itu, Mari juga menerima tawaran Nona Jo untuk membuat lukisan yang dipesan oleh In-wook. Tapi Mari meminta kepada Nona Jo untuk merahasiakan identitasnya sampai suatu saat ia sendiri yang akan mengungkap identitasnya kepada In-wook. Dengan menggunakan mobil pribadi milik In-wook, Mari lalu menemui In-wook di kantornya tanpa sepengetahuan Dr. Seo. Di saat itulah, Yun Mari bertemu dengan ayah mertuanya dan mulai menanyakan berbagai macam pertanyaan. Hal tersebut membuat Mari merasa tak nyaman. Beruntung, In-wook datang tepat waktu dan membawa Mari pergi dari hadapan ayah In-wook. Dalam kesempatan itu, Yun Mari meminta 2 hal kepada In-wook. Yang pertama, ia meminta In-wook untuk tidak lagi mengganggu suaminya dalam hal dan kondisi apapun. Dan yang kedua, Mari meminta untuk membicarakan pelukis potret diri hanya dengannya, tidak dengan Nona Jo apalagi dengan Dr. Seo. Mari hanya ingin In-wook tidak mengusik orang-orang yang dekat dengannya dan Mari berjanji akan mencari keberadaan pelukis tersebut. Hingga suatu hari, Yun Mari mendapatkan kabar kalau ibunya menghilang kembali dari sanitarium. Dengan ditemani Dr. Seo, Mari pergi ke tempat di mana ibunya dirawat. Tapi sayang, anak buah In-wook yang selalu mengawasi keberadaan Mari dan Dr. Seo berhasil mengikuti mereka. Mengetahui hal itu, Dr. Seo segera meminta bantuan temannya untuk menghalangi dan mengecoh para anak buah In-wook, dan mereka berhasil melakukannya. Di lain pihak, Chol Yung yang berhasil mendapatkan informasi dari orang-orang tentang sebuah sanitarium swasta yang dicurigai tempat ibu Yun Mari dirawat. Tak mau menunggu lebih lama, In-wook segera menuju ke tempat tersebut. In-wook sangat yakin kalau ia bisa menemukan persembunyian istrinya di tempat itu. Dan In-wook juga melihat kalau mobil Dr. Seo juga berada di sana. Itu berarti kecurigaannya selama ini benar kalau Dr. Seo dan istrinya adalah dalang di balik hilangnya Yun Mari. Dan benar saja, di saat Mari dan Dr. Seo telah meninggalkan ibunya itulah, In-wook berhasil menemukan ibu Yun Mari.
dan dengan leluasa mengorek informasi tentang Mari dari ibunya. Merasa mendapat angin segar akan keberadaan Mari, In-wook segera berlari menyusul Dr. Seo dan Mari. Tapi sayang, Yun Mari dan Dr. Seo telah meninggalkan tempat itu tepat ketika In-wook sampai di halaman sanitarium. Sedangkan Mari sendiri bersama Dr. Seo telah berada di rumah perawatan yang sekaligus tempat tinggal ibu Dr. Seo. Di luar perkiraan Mari, ternyata ibu Dr. Seo adalah orang yang sangat baik dan sangat mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Dr. Seo, termasuk keputusan untuk membawa ibu Yun Mari ke tempat itu agar mendapatkan perawatan yang lebih bagus. Dr. Seo hanya ingin Mari dan ibunya aman dan hidup bahagia. Pada kesempatan itu juga, Dr. Seo menyempatkan diri untuk mengunjungi makam istrinya. Ia ingin Ha Kyung tahu kalau ia telah menemukan pengganti dirinya yang jauh lebih baik dari Ha Kyung. Ia ingin menghapus Ha Kyung dari hidupnya yang telah berkhianat kepadanya dan memulai kembali dengan Yun Mari. Karena rasa kecewanya kepada istrinya, Dr. Seo juga mengembalikan cincin pernikahan miliknya di depan foto Ha Kyung. Kesabaran In-wook sudah mulai habis. Ia lalu mulai menyusun rencana licik agar bisa segera menemukan istrinya. Salah satunya adalah dengan menculik sahabat sekaligus rekan kerja Dr. Seo yang tak lain adalah Dr. Ha. Dr. Ha masih tahan ketika In-wook mulai mengungkit-ungkit kehidupannya dan keluarganya yang miskin, tentang kesuksesannya yang semua itu berkat jasa dan bantuan dari keluarga Dr. Seo. Tapi, Dr. Ha mulai tertekan ketika In-wook menunjukkan sebuah video yang berisi malam kejadian kecelakaan yang menimpa Ha Kyung. Ternyata, malam itu Dr. Ha sedang bersama dengan Ha Kyung. Dan karena ia tak mau siapapun termasuk polisi mengetahui kalau ia berada di sana di saat kejadian, sehingga status sebagai selingkuhan Ha Kyung terbongkar, maka Dr. Ha memutuskan untuk meninggalkan Ha Kyung yang terluka parah. Di saat itulah, In-wook terus-menerus melontarkan pertanyaan sehingga membuat Dr. Ha tertekan dan tak sengaja Dr. Ha mengatakan kalau Ha Kyung sudah meninggal. Dengan penuh emosi, In-wook lalu menuju tempat pemakaman Ha Kyung sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Dr. Ha. Dan benar saja, ia menemukan fakta kalau istri Dr. Seo ternyata telah meninggal dan dimakamkan di tempat itu. In-wook juga menemukan cincin pernikahan milik Dr. Seo berada di atas makam Ha Kyung. Itu berarti Dr. Seo baru saja meninggalkan tempat tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh In-wook setelah mengetahui kalau Yun Mari sebenarnya adalah Ha Kyung? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di episode-episode mendatang. Terima kasih. Jaga diri baik-baik and see you.